Ayo, siapa yang nungguin ini anime dari kemarin ya? Absen hadir sekarang juga di komentar. Jangan pada diem-diem aja. Ini aku udah gercep bikin alurnya semalaman guys. Pas episode 3-nya rilis tanggal 11 Juli tahun 2022 langsung ku bikin gitu ya. BTW, Tina itu cantik no debat. Pokoknya di anime ini Tina adalah istriku. Gini guys, gini. Tina itu keesokan harinya, mereka bertiga pun kembali mencari keberadaan Earth Dragon. Tapi walaupun slime-slimenya Yuji udah berpencar, tetap aja nggak ketemu guys. Tiba-tiba angin berhembus dari arah lembah Delight. Mitos mengatakan jika itu adalah nafas dari Earth Dragon. Tapi ya namanya mitos kan, kadang ada yang bener, kadang juga ada yang enggak. Tina dan Lisa nggak mempercayai mitos itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan menelusuri hutan. Tina mengatakan kalau Yuji sangat membantu di party ini. Bahkan kekuatannya juga melebihi mereka berdua. Tina dan Lisa kagum sama Yuji guys. Tapi Yujinya mah biasa aja gitu kan. Lawong dia nggak ngerasa sehebat itu. Dia tuh tetap kalem-kalem aja. Malah Yuji itu ngira kalau Tina dan Lisa terlalu hiperbola atau melebih-lebihkan kekuatan yang Yuji miliki. Shin pun flashback sewaktu Yuji pertama kali mengikuti ujian guild petualang di kota Fastan, di mana reaksi semua orang terkejut setelah melihat kekuatan yang Yuji miliki. Nah ini tuh udah aku jelasin di part 0 kemarin nih. Dan sekarang kalian tuh baru bisa lihat scene langsung nih. Daripada aku ceritain ulang, nanti kelamaan guys. この場合どうなるんだ? Shin kembali ke pencarian Earth Dragon. Karena di sekeliling mereka ada monster-monster, Yuji akan membasminya. Sekalian juga dia mau coba-coba skill yang bisa mengatasi damage sihirnya. Tapi ya mau gimana pun juga, selemah-lemahnya sihir Yuji tetap aja terlalu kuat gitu. Gimana lah ya itu ya. 魔法転送鼻炎弾。意外と弱い魔法も使えるな。魔法転送風切り章。魔法転送放水。魔法転送歴弾。魔物が少なすぎるわ。スライムに倒させているから。スライムが Tiba-tiba bulan membiru dan langit mulai mendung gelap mencekam. Jelas ini bukan dari slime Yuji dong, melainkan malapetaka yang akan menimpa kota Kiria. Para slime ingin memeriksa keadaan di hutan. Apa maksud dari malapetaka ini? Dan Yuji pun mengizinkannya, asalkan jangan terlalu jauh dari Yuji. Di kota Kiria, Pastur Saitril mengatakan jika langit mendung mencekam itu udah tertulis di dalam legenda dahulu kala. Ketua guild bernama Layard harus segera bertindak untuk mengatasi bencana malapetaka ini. Tak lama kemudian muncullah seekor naga biru yang ukurannya sangat-sangatlah gila. Dan naga itu memiliki tingkatan dan kekuatan yang melebihi dari Earth Dragon. 気をつけてな。 Ini yang dinamakan sebuah bencana malapetaka dan baru pertama kalinya terjadi di kota ini. Yuji langsung menyuruh Proud untuk mengumpulkan para slime. Ini udah bener-bener keadaan darurat. Yuji juga melapor kepada Tina dan Lisa bahwa ada naga besar yang muncul berlawanan dari arah mereka. Lalu Tina dan Lisa mengajak Yuji untuk masuk ke lembah Delight. Selama ini area lembah sangat-sangatlah aman. Udah ratusan tahun gak ada monster di sini ya. Yuji yang masih merasa curiga dan was-was sama omongan mereka langsung menghubungi Proud dan para slime untuk mengawasi daerah sekitar lembah Delight, terutama jalan yang akan Yuji, Tina dan Lisa lewati. Tak lama kemudian, bener aja guys, mereka bertemu sama monster-monster di sana. Lalu para slime pun dengan mudah membunuh monster-monster itu. Serigalanya ngelawak guys, takut anjir sama beruang. Para slime pun melaporkan kalau mereka semua udah menghabisi monster-monster di jalur yang akan Yuji lewati. Nah tiba-tiba muncullah Earth Dragon rank B yang dicari-cari oleh mereka bertiga di sana.
Tina dan Lisa segera sembunyi di balik batu besar. Tapi Yuji nggak ikut mereka guys. Dia pengen nyoba-nyoba sihir lagi. Tina dan Lisa nggak yakin karena Earth Dragon bener-bener kuat guys. Tapi Yuji nggak gubris. Dia mulai memakai sihir-sihir lemah biar gak terlalu bikin pusat perhatian. だが目立つのは嫌だな。ゾビエンド。魔法転送歴弾。 Nah, karena Earth Dragon gak bisa dikalahin pakai sihir lemah, Yuji punya ide. Dia akan memancing Earth Dragon ke lubangan angin yang sebelumnya ditemuin Slime dan Proud. Setelah itu, di saat angin udah mulai berhembus kencang, Yuji akan membunuh Earth Dragon dengan skill overpowernya. 極滅の効果。 Nah, kalau kayak gitu kan jadi nggak terlalu mencolok guys. Dan Tina ini mengira Yuji bisa membunuh Earth Dragon gara-gara membakarnya dengan memanfaatkan gas yang keluar dari lubangan tebing dan juga tanah. Padahal mah nggak kayak gitu ya. Yuji pun memasukkan tulang Earth Dragon ke slime storage-nya. Mereka pun kembali ke guild petualang. Tina melaporkan questnya kepada Mbak Ayu kalau Earth Dragon udah mereka bunuh dan Rodis adalah anggota bandit yang sedang buron. Tina juga mengatakan ada naga lain yang muncul di hutan dan ini bener-bener bencana besar. Tina menyerahkannya kepada Yuji untuk menjelaskan lebih detailnya. Yuji pun mengeluarkan bukti tulang Earth Dragon sekaligus bukti penangkapan bandit-bandit kemarin guys. Jelas Mbak Ayu kaget lah, bisa-bisanya ngalahin Earth Dragon gitu ya, ditambah lagi nangkep Gelios. Mereka pun diberikan hadiah sebesar 14.070.000 koin emas guys. Sumpah banyak banget itu ya. Lalu Mbak Ayu pun segera memanggil ketua layar. Nah, Yuji mengatakan kalau koin-koin emas ini harus dibagi rata. Tina dan Lisa awalnya ragu-ragu karena yang ngalahin Earth Dragon kan cuma Yuji sendiri. Seharusnya ini koin emas itu buat Yuji semua gitu kan. Tapi Yuji nggak mau dan nggak mempermasalahkan itu. Yang penting Tina dan Lisa udah memberinya pengalaman di sebuah party. Lalu mereka semua pun setuju dan Yuji keluar dari party Tina. Tak lama kemudian, ketua layar memanggil Yuji karena telah mengetahui laporan dari Mbak Ayu. Yuji diundang ke sebuah rapat besar yang akan membahas tentang bencana malapetaka itu. Ketua layar menyuruh Yuji untuk menceritakan detailnya tentang naga yang muncul di hutan tadi. Awalnya Yuji bingung ya gimana cara jelasinnya gitu. Tapi tiba-tiba dia teringat kalau ada sihir yang bisa menciptakan gambar sesuai dengan apa yang udah dilihat. これだ。 なんと精密な信じ Gambar naga itu persis sama dengan gambar yang ada di buku legenda. Pastor Saitril mengatakan kalau kata-kata di buku legenda ini ada beberapa yang nggak bisa terbaca. Tapi ada juga bagian yang bisa dibaca tentang naga tersebut. Di buku itu tertulis, naga biru dengan cepat akan tumbuh semakin membesar dan akan menghancurkan seluruh benua dalam waktu 3 hari. Hanya orang berkekuatan dewalah yang bisa mengalahkannya. Selanjutnya nggak kebaca guys, karena halaman bukunya robek. Ketua layar sempat ingat sesuatu. Dulu 30 tahun yang lalu ada gerhana matahari dan kemungkinan itu jadi penyebab datangnya malapetaka. Setelah mengetahui hal itu, pusat kota melakukan ritual untuk pemanggilan pahlawan agar bisa menghadapi bencana malapetaka tersebut. Seminggu yang lalu, ritual pemanggilan baru aktif dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda apapun dari pahlawan yang terpanggil itu. Di saat rapat masih berlangsung, tiba-tiba langit kembali mendung mencekam. Slime Yuji melaporkan kalau naga biru ukurannya udah makin gede ya, dan setelah itu langit pun kembali cerah. Nah, Yuji melaporkan kejadian barusan kepada mereka semua. Jelas makin panik dan kaget dong ya. Mau nggak mau, ketua layar harus mengerahkan pasukan petualang untuk membunuh naga biru itu secepatnya. Kalau nggak dibunuh, nanti malah yang ada tuh satu benua hancur sama dia gitu. Dan akhirnya rapat pun selesai. Yuji pun akan bermalam di penginapan sana.
Nah, pas lagi asik-asiknya makan, Yuji ketemu Tina dan juga Lisa. Ternyata mereka sering menginap di sana guys. Tina dan Lisa juga akan ikut melawan naga biru tersebut. Mereka sangat senang karena Yuji juga ikut di dalam pasukan ini ya. Lalu Tina dan Lisa mengucapkan selamat malam lalu pergi ke kamar masing-masing. Tiba-tiba Pastor Saitril menemui Yuji dan akan mengajaknya ke gereja kota Kiria. Dia memberikan sebuah belati peninggalan kerajaan kepada Yuji. Pihak gereja sama sekali nggak paham sama nilai dan kemampuan khusus belati ini. Maka itu Saitril memberikannya kepada Yuji. なぜ俺に神のお告げです。魔法の効力を集中できるのか。ケシスの探検。 Yuji pun akan beristirahat malam itu. Tapi dia itu masih kepikiran ya. Semakin lama naga biru semakin membesar guys. Kalau nggak dibunuh nanti banyak memakan korban jiwa. Yuji juga menerima laporan dari para slime ya. Ternyata itu naga udah makin gedenya minta ampun. Lalu Yuji memutuskan untuk langsung menyerang naga biru tersebut. そうなれば多くの犠牲者が出るだろう。やってみるか。僕ら誰もが秘め